Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada perkuliahan pendidikan karakter. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai konsep diri yang positif dalam bekerja. Nah, sebelumnya kita membahas dulu mengenai apa itu soft skill. Jadi, soft skill adalah sikap atau perilaku atau karakter individu yang ada di dalam diri masing-masing. Nah, ini lebih contohnya untuk pengertian soft skill, yaitu sikap dan kebiasaan dalam berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Nah, berbicara tentang perubahan perilaku tidak akan ada yang instan. Artinya, hasil dari pendidikan soft skill tidak akan serta-merta kita bisa lihat begitu saja setelah peserta tersebut selesai untuk mengikuti pelatihan, suatu pelatihan atau proses pembimbingan. Setiap perubahan pada diri individu tersebut membutuhkan waktu dan setiap individu akan mengalami perbedaan dalam prosesnya. Tetapi untuk kemampuan soft skill ini tidak akan hilang dan akan terus dalam diri individu serta dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemampuan ini untuk soft skill ini menjadi dasar pertumbuhan dan juga perubahan karakter setiap individu dalam hidupnya. Nah, kemudian mengapa soft skill itu penting? Jadi, seperti yang kita ketahui ya, bahwa pendidikan di Indonesia itu belum sepenuhnya fokus ke pendidikan karakter atau soft skill. Nah, orang itu biasanya ya dari proses pendidikan yang ada, pendidik itu hanya fokus kepada kemampuan yang bersifat hard skill, misalnya adalah keterampilan dalam praktikum, keterampilan menjahit, keterampilan dalam IT, dan ini hanya bisa terlihat dan juga terukur dalam waktu yang singkat. Nah, ketimbang pendidikan soft skill yang membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Padahal kita ketahui bahwa 70% keberhasilan seseorang itu ditentukan dari kemampuan soft skill-nya, sedangkan hanya 30% itu ditentukan oleh kemampuan hard skill-nya. Nah, jadi ini adalah segitiga untuk urutan dari tingkatan kemampuan pada hard skill dan juga soft skill. Nah, untuk hard skill-nya sendiri dari proses pembelajaran, maka peserta didik itu akan dibekali dengan pengetahuan dan juga keterampilan, sedangkan untuk soft skill-nya itu diharapkan pada proses pendidikan itu peserta didik juga dibekali dengan kemampuan dalam memahami konsep dirinya atau self image, kemudian peran dalam sosial atau social role, kemudian personality traits dan juga motivasi. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat ya bahwa hard skill dan soft skill itu adalah dua hal yang saling melengkapi dalam diri seseorang untuk mencapai cita-cita dan tujuannya. Nah, jadi keduanya ini sama penting. Nah, sehingga harus dimiliki oleh setiap orang untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah, jadi di sini selain harus memiliki hard skill, seseorang itu juga harus dibekali dengan soft skill. Nah, misalnya seseorang yang mempunyai kemampuan dalam teknik gitu ya, yang sudah handal, tetapi tanpa disertai dengan kedisiplinan, kejujuran, maka tidak mungkin orang tersebut akan sukses. Nah, kemudian seseorang yang punya kedisiplinan, kejujuran tinggi, tetapi kurang dalam keterampilannya, maka juga akan susah untuk menjadi sukses. Jadi keduanya ini saling berpengaruh satu sama lain. Nah, jadi di sini untuk soft skill dan hard skill sendiri ini kita bisa lihat seperti gunung es ya, atau tadi saya katakan sebagai segitiga, suatu urutan-urutan ini yang menunjukkan tingkatan dari kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang. Kemudian untuk soft skill ini berperan banyak pada pertumbuhan dan keberhasilan seseorang. Nah, untuk soft skill sendiri ini untuk mengintegrasikannya atau mengembangkan kemampuan soft skill pada peserta didik itu membutuhkan proses dan waktu. Nah, jadi butuh ketelatenan juga dalam hal mengembangkan soft skill. Kemudian mengenal sifat positif dan negatif karakter manusia. Nah, mengenalnya ini kita bisa
manfaatnya itu sangat banyak ya. Nah, ini menurut istilah dalam psikologi, sifat itu adalah ciri-ciri tingkah laku yang tetap atau hampir tetap pada seseorang. Nah, sifat ini juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri, misalnya pembawaan, minat, konstitusi tubuh, bisa keadaan jasmani seseorang, kemudian dan cenderung bersifat labil. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya sikap positif ya, karena sikap positif ini dapat memperkuat kepribadian seseorang. Artinya ketika pribadi itu cenderung bersikap positif, maka kepribadiannya juga semakin bagus atau semakin mantap. Sehingga dari sikap positif ini akan mengubah dari pribadi membosankan menjadi pribadi yang menarik. Nah, banyak orang yang berbakat memiliki karisma yang didambakan oleh orang lain, tetapi hidupnya kadang-kadang itu juga merasakan kesepian dan tidak bahagia. Nah, ini ada beberapa manfaat dalam mengembangkan sifat dan sikap yang positif. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Pastinya ya ketika kita mengembangkan sifat dan juga sikap yang positif, maka kemampuan kita dalam bekerja, dalam menghasilkan sesuatu ide itu juga akan semakin naik karena kita selalu bersikap positif dan menunjukkan sifat-sifat yang positif juga. Yang kedua adalah membantu perkembangan kelompok kerja, artinya ketika kita sudah membudayakan atau mengembangkan suatu lingkungan yang positif, maka kelompok kerja kita juga akan positif. Kemudian membantu memecahkan masalah karena kita sudah berpikiran terbuka ketika menghadapi suatu permasalahan. Kemudian meningkatkan kualitas. Nah, ini kualitas diri bisa. Kemudian yang kelima adalah menjamin kesetiaan. Jadi kita selalu berpikir positif terhadap sesuatu hal sehingga kesetiaan kita terhadap sesuatu juga akan semakin naik gitu ya atau mantap gitu. Selanjutnya yang keenam adalah membantu mengembangkan hubungan antar manusia dan yang ketujuh adalah mengurangi ketegangan. Nah, dengan mengenali sikap positif dan juga sifat negatif dalam diri kita, nantinya kita bisa tahu nih bagaimana kita harus bersikap, apa saja yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup. Nah, ketika kita bersifat positif, maka akan menimbulkan respon yang positif juga ya dari orang-orang di sekitar kita. Dan jika kita punya sifat negatif, sehingga menghasilkan sikap yang negatif, maka akan menimbulkan respon yang negatif juga. Nah, kemudian kita juga harus mengenal beberapa tipe kepribadian. Nah, ini tipe-tipe kepribadian. Nah, sebelumnya kita kenal dulu nih karakter. Nah, sebelumnya untuk karakter sendiri kan sudah kita pelajari pada pertemuan yang kedua ya. Untuk karakter sendiri adalah cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas individu untuk hidup baik dalam lingkungannya. Baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, lingkungan kerja. Nah, ini Debbie Prastiawan ini membagi ya karakter itu didapat dari hasil pemahaman yang dialami oleh manusia. Ini meliputi pemahaman terhadap Tuhan, kemudian diri sendiri dan juga lingkungan. Hubungan ini tuh saling mempengaruhi ya nilai dan keyakinan yang terbentuk dalam diri manusia. Nah, ada beberapa teori mengenai kepribadian. Untuk yang pertama, ini didasarkan pada pembentukan dari karakter sanguinis, koleris, melankolis, dan flegmatis. Nah, di sini bisa kita lihat untuk flegmatis sendiri, ini ya, untuk flegmatis sendiri, jika pribadinya ini positif, maka akan terbentuk pribadi yang bijaksana, tenang, santai, baik hati. Sedangkan sifat negatifnya adalah pemalu, pendiam, atau mudah menyerah. Kemudian untuk sanguinis ini memandang sifat positif itu yaitu ekspresif, inisiatif, dan optimis. Untuk yang negatifnya kurang fokus, pelupa, banyak bicara, sedikit bekerja, dan egois. Kemudian untuk koleris atau si kuat ini berani, mandiri, rasional, dan suka tantangan. Kemudian sifat negatifnya tidak sabar, kemudian pekerja keras, mudah panik, sulit meminta maaf. Dan kemudian untuk tipe melankolis,
Di sini untuk yang positifnya pemikir, kreatif, romantis, hemat. Kemudian untuk sisi negatifnya pendendam, mudah murung, dan banyak menggunakan perasaan. Nah, silahkan kalian mengidentifikasi sendiri ya. Ini kepribadian kalian tuh masuk yang teori yang mana nih? Nah, kemudian kalau menurut Johari Window atau jendela Johari ini, aspek-aspek keterbukaan itu ada 4. Yang pertama adalah open. Nah, di sini open itu adalah menggambarkan kita bisa mengetahui ya kepribadian kita, keadaan kita sendiri. Selain kita juga orang lain bisa melihat seperti itu. Jadi open ini adalah orang-orang yang sangat terbuka sekali, baik dari tingkah laku, perasaan, pikiran. Itu selain diketahui oleh dirinya sendiri juga diketahui oleh orang lain. Nah, kemudian blind ini adalah orang yang tidak dapat mengetahui sendiri tentang sifat, perasaan, dan motivasinya. Padahal orang lain itu dapat melihatnya gitu. Kemudian kalau hidden di sini bagian seseorang yang mengetahui, jadi perasaan, kemudian karakternya orang tersebut tahu, tetapi orang lain tidak, jadi pintar untuk menyembunyikan dari orang lain ya. Kemudian kalau unknown ini orang lain maupun dirinya sendiri tuh sama sekali tidak paham gitu ya mengenai karakter dari suatu individu. Nah, untuk Johari Window ini atau jendela Johari ini kita bisa lihat nantinya sebagai bentuk kesadaran diri ya, yang nantinya bisa berkaitan dengan perilaku, perasaan, dan motif kita. Nah, ini membuka area untuk ini ya, pengenalan diri sendiri ya. Nah, yang pertama adalah kalau diri sendiri tahu dan orang lain tahu, maka masuknya adalah open ya, tipe untuk ini ya, keterbukaan seseorang. Kemudian kalau diri sendiri tidak tahu tetapi orang lain tahu, itu termasuk yang blind. Kemudian diri sendiri tahu, orang lain tidak tahu, berarti ini termasuk keterbukaan yang hidden. Sedangkan untuk diri sendiri tidak tahu, orang lain pun juga tidak tahu, ini termasuk unknown. Nah, kemudian kita kenal konsep diri. Nah, apa itu konsep diri? Adalah pandangan atau kesan individu terhadap dirinya secara menyeluruh. Nah, di sini kita bisa mendapatkan gambaran diri sendiri maupun dari gambaran diri kita dari orang lain tentang hal-hal yang dapat dicapai, yang terbentuk bisa melalui pengalaman dan juga interpretasi dari lingkungannya. Nah, ini meliputi 3 dimensi ya untuk konsep diri, yaitu pengetahuan tentang diri sendiri, kemudian harapan untuk diri sendiri, dan juga evaluasi diri sendiri. Nah, konsep diri ini adalah bukan bawaan sejak lahir ya. Jadi kita tidak dilahirkan dengan konsep diri tertentu. Nah, bahkan ketika kita lahir pun itu kita tidak memiliki konsep diri, tidak punya juga pengetahuan tentang diri, dan juga tidak memiliki harapan tentang diri, dan tidak memiliki penilaian terhadap diri sendiri. Nah, ini menurut Carl Rogers di tahun 1959, ini konsep diri itu terdiri dari 3 komponen ya, ada self-esteem, kemudian self-image, dan juga self-ideal. Self-image ini adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Kemudian untuk self-esteem ini adalah penghargaan terhadap pencapaian diri. Kemudian self-ideal ini kita punya idealis sendiri terhadap diri kita. Misalnya kita ingin menjadi pribadi yang seperti apa. Nah, konsep diri ini itu terbentuk dari proses pembelajaran ya, yang berlangsung selama pertumbuhan dan perkembangan kita dari kecil hingga dewasa. Kemudian lingkungan sekitar, pengalaman, pola asuh dari orang tua itu juga akan berpengaruh nih terhadap pembentukan konsep diri seseorang. Nah, ada kalanya itu seseorang akan sulit mengalami atau melakukan perubahan pada dirinya. Nah, ini bisa diakibatkan karena konsep dirinya itu negatif, yang mungkin juga diakibatkan dari faktor psikologis dalam dirinya yang tidak membebaskan dirinya untuk melakukan sesuatu hal ya.
Jadi ketika seseorang ingin memulai melakukan sesuatu, mulai berubah, itu ada hambatan mental dalam dirinya untuk mengalami perubahan tersebut. Nah, ini kita kenal sebagai mental block. Jadi kita perlu mewaspadai apakah di dalam diri kita itu ada kondisi mental block atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita untuk memaknai arti sukses. Pastinya setiap individu itu ingin menjadi sosok yang sukses. Nah, ada juga yang ingin sukses dalam hal usahanya, atau mungkin dalam karirnya, dalam rumah tangganya. Nah, sebenarnya untuk arti kesuksesan itu apa? Kemudian apakah kesuksesan itu selalu kaitannya dengan keberhasilan secara finansial? Jadi sukses sendiri ini menurut Brian Tracy gitu ya. Sukses itu adalah kemampuan untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian menikmati apa yang paling dinikmati dan dikelilingi oleh orang-orang yang pro dengan kita. Nah, ada beberapa cara nih untuk memaknai arti sukses. Yang pertama adalah kita harus memandang diri kita selalu sukses. Selalu berpikir positif bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan itu dengan usaha dan upaya kita yang sudah optimal, maka akan peroleh keberhasilan. Kemudian yang kedua adalah menyadari apa yang sudah mempengaruhi self-esteem. Nah, kita harus mempengaruhi apa yang membuat kita itu bisa menghargai diri kita sendiri. Misalnya reaksi orang lain terhadap pencapaian kita, perbandingan dengan diri kita dengan orang lain, kemudian peran sosial, dan kita harus juga mampu mengidentifikasi. Nah, sehingga nantinya itu kita bisa memberikan penghargaan terhadap diri yang lebih positif gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC, yaitu antecedent, belief, dan consequence. Jadi kita punya kepercayaan ketika kita melakukan sesuatu hal maka akan ada konsekuensinya, ada timbal baliknya gitu ya. Dan yang keempat adalah stop untuk membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Yakinlah bahwa setiap orang itu dengan usaha yang maksimal, dengan usaha yang optimal, maka akan menjadi sosok yang sukses gitu ya. Jadi jangan berhenti untuk selalu berusaha. Kemudian rahasia sukses itu kita harus melihat dari konsep SMART. Nah, di sini untuk konsep SMART, untuk S-nya sendiri adalah spesifik atau khusus. Jadi kita harus menentukan tujuan hidup kita itu jelas dan khusus. Misalnya tujuan hidup kita adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, harus jelas manfaat yang seperti apa. Misalnya kalian sebagai seorang guru berarti manfaatnya adalah memberikan pendidikan yang baik kepada peserta didik gitu ya misalnya. Kemudian harus mudah terukur. Nah, tujuan hidup ini harus dapat terukur, tingkat keberhasilannya bukanlah abstrak. Misalnya kita bisa melihat kita berhasil melakukan proses pendidikan kepada peserta didik itu ditandai dengan apa. Nah, ini tingkat pemahaman peserta didik semakin meningkat gitu ya. Kemudian achievable atau dapat dicapai. Tujuan hidup itu harus dapat dicapai dan bukan sebaliknya hanya angan-angan saja. Kemudian harus realistis dan nyata. Jadi tujuan hidup itu bukan sesuatu yang sulit untuk dimaknai secara logika. Jadi dapat diterima secara nyata gitu ya. Kemudian ada batas waktunya. Kapan sih kita akan mencapai? Kita harus punya target sehingga ketika target itu tidak tercapai, maka kita akan bisa melakukan evaluasi diri untuk berubah ke arah yang lebih baik sehingga pencapaian kita itu semakin meningkat dari waktu ke waktu. Oke. Nah, ini selain sukses sendiri itu kan tidak hanya dipengaruhi dari faktor internal tetapi juga kadangkala juga eksternal. Nah, kita bangun dulu nih faktor internal kita dari tujuan hidup, kemudian bagaimana sih kita memiliki keyakinan terhadap hal itu, maka kita harus menerapkan prinsip SMART gitu ya. Kemudian untuk mengatasi masalah, nah hidup manusia itu kan tidak akan jauh-jauh ya dari yang namanya masalah ya. Artinya setiap orang itu pasti pernah mengalami masalah tertentu gitu ya. Nah, tetapi setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda, punya cara yang unik karena karakter manusia itu setiap orang pastilah tidak sama.
Nah, di sini masalah itu dapat timbul ketika kita tidak mampu mengendalikan atau mengelola emosi. Kadang-kadang juga emosinya itu juga bisa berlebihan ya, misalnya disertai dengan kekerasan. Nah, misalnya kita bisa lihat ya, ada tawuran pelajar, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa metode ya yang bisa digunakan untuk mengatasi suatu masalah. Yang pertama adalah metode ABCD yang dikemukakan oleh Pak Albert Ellis. Di sini untuk A-nya sendiri adalah activating event or experience, yaitu suatu peristiwa yang dialami seseorang. Nah, kita lihat dulu ya ini ya untuk ini ya, permasalahan apa sih yang dialami gitu ya. Kemudian yang kedua adalah belief, keyakinan seseorang tentang kebenaran peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah konsekuensi emosional sebagai akibat dari keyakinan seseorang terhadap suatu peristiwa. Kemudian disputing, argumen atau alasan terhadap keyakinan irasional, dan juga efek keadaan psikologis setelah konseling gitu ya. Contohnya nih, misalnya pada beberapa hari yang lalu. Nah, ini misalnya ya, Ali mendapatkan surat pemecatan diri. Nah, kemudian kondisi tersebut itu membuat Ali itu menjadi pemarah, sedih, kemudian juga malu ketika bertemu dengan teman-temannya. Nah, karena Ali ini sangat bergantung sekali dengan pekerjaannya gitu ya. Artinya dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaannya ini, maka menjadi sangat sulit bagi Ali untuk merelakan hal tersebut gitu ya. Oke, jadi bisa kita lihat untuk A-nya, peristiwa yang dialami seseorang tadi adalah dipecat gitu ya dari pekerjaannya. Kemudian yang B-nya itu adalah semenjak mendapatkan pemecatan itu, maka Ali akan berpikir sulit untuk mencari pekerjaan yang sama lagi gitu ya, dengan pendapatan yang sama gitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah umurnya misalnya sudah melebihi usia produktif gitu kan, kadang-kadang juga agak susah gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Kemudian konsekuensinya adalah sedih, malu, marah. Kemudian yang D-nya disputing, argumen atau alasan terhadap keyakinan yang irasional. Nah, ini berkaitan dengan kesadaran diri gitu ya dalam dirinya, dan bisa menerima apa yang menjadi takdirnya gitu ya. Jadi beberapa saat kemudian, bisa bulanan, bisa tahunan gitu ya, maka Ali akan mulai terbuka pikirannya untuk ini ya, mungkin masih banyak lah pekerjaan yang bisa dia dapatkan gitu ya, dan juga masih banyak orang lain yang mungkin juga mendapatkan PHK dengan konsekuensi yang lebih buruk daripada dia gitu ya. Kemudian yang E adalah keadaan psikologis setelah konseling. Ini reaksi baru untuk segera bangkit gitu ya bagi Ali untuk mencari pekerjaan baru. Nah, selain menggunakan metode ABCD, kita juga bisa menggunakan metode relaksasi gitu ya dalam mengatasi suatu permasalahan dengan misalnya musik gitu ya. Kita bisa melakukan relaksasi diri dengan mendengarkan musik-musik yang ini ya, yang bisa membuat kita lebih slow down gitu, seperti itu. Kemudian untuk sukses kita juga harus punya prioritas. Jadi setiap orang itu kan pasti memiliki target dalam hidupnya. Namun kadang-kadang yang menjadi persoalan adalah kesulitan setiap orang untuk mencapai target hidup tersebut. Terkadang butuh waktu yang lama tetapi targetnya belum tercapai, sehingga bisa menimbulkan gangguan psikologis seperti stres atau depresi. Nah, jadi penyebab gagalnya pencapaian target ini adalah tidak adanya skala prioritas. Nah, mungkin tanpa kita sadari, kadang-kadang kita punya banyak sekali tujuan hidup gitu ya. Kita menetapkan target tetapi tidak mencanangkan, kita tidak tahu nih strategi apa yang kita gunakan untuk mencapai target tersebut.
Nah, jadi persoalan yang sering dialami oleh setiap orang itu adalah ketika tidak bisa menentukan prioritas. Mana sih yang lebih penting kita dahulukan gitu ya, kita lakukan dulu. Nah, sehingga tidak bisa memahami mana yang lebih penting dan juga mendesak. Nah, hal-hal apa nih yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah pengutamaan. Jadi, membuat pilihan mana yang dilakukan terlebih dahulu, kapan akan melakukannya, dan juga akhirnya kita bisa tahu nih mana yang penting dan juga mendesak. Nah, hal-hal yang penting ini berhubungan dengan tujuan hidup seseorang. Misalnya bisa kesehatan, tabungan pendidikan, dan juga mendesak. Ini berhubungan dengan waktu, misalnya melahirkan, kemudian anak sakit, dan lain-lain. Nah, jadi kita harus punya skala prioritas dalam minimal 1 tahun ke depan gitu ya. Pencapaian-pencapaian apa sih yang akan kita capai dalam 1 tahun itu. Jadi kita perlu memperhatikan kepentingan yang mendesak dan juga penting ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini seberapa sih penting dan juga mendesaknya gitu ya. Apakah suatu hal itu penting, misalnya berkaitan dengan kehidupan dan saat ini harus mendesak gitu ya. Misalnya kita sedang sakit, maka kita harus skala prioritas kita adalah berobat dulu gitu ya. Kemudian mendesak tetapi tidak mendesak saat ini tetapi tidak penting gitu ya. Misalnya ini ya, berkaitan misalnya hiburan gitu ya. Saat ini mendesak gitu ya, kita butuh hiburan, tapi hal itu tidak penting gitu ya. Jadi kita harus punya skala prioritas dalam mendesain atau merancang suatu kegiatan yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup kita. Oke, semoga bermanfaat untuk materinya. Terima kasih.